Halo Sobat Vapers, ketemu lagi dengan channel ini ganti nama untuk kesekian kalinya, Moto Vapor. Mohon maaf atas tidak adanya pemberitahuan tentang berubahnya nama channel Moto Vapor ini. Jadi dengan video sebelumnya itu jadi tidak sinkron gitu. Dan kali ini saya mendapatkan vape mail. Belum tahu ini dari siapa, yang jelas paketnya besar sekali seperti ini. Jadi tentu saja kali ini akan saya buka apa isinya untuk mengetahuinya, dan mari kita buka sama-sama. Wow, kayaknya besar nih isinya nih. Wow, ini dari Coil Master, Sobat Vapor semua. DIY Kit 3.0 Coil Master. Juga dikasihnya juga bagnya seperti ini. Dan wow, ada table mat. Ya, akan saya pakai ini untuk kegiatan mereview. Oke, jadi keren jadinya mejanya seperti ini. Dan ini yang paling utama. Ini adalah DIY kit dari Coil Master versi 3. Kita langsung aja cek apa aja isinya di dalam sini. Ini kotaknya, singkirkan dulu. Dan mari kita buka. Oh, keren sekali ini. Keren, benar-benar keren. Ini perlengkapan perang buat vapers wajib. Agak nyangkut sedikit di sini nih. Tada! Oh, lengkap sekali. Ini tang jepit. Ini maksudnya tadi yang di kotak ini pliers. Nah ya, ini pliers ini. Needle nose plier, needle nose yang kayak gini, needle nose-nya itu. Needle nose, nah ini. Dia bisa motong. Apalagi, aduh, tajam. Darah teman-teman, tajam sekali. Duh, kepala. Nah, ini tajam sekali. Dan untuk supaya lebih jelas, kita langsung saja lihat lebih dekat. Saya akan pindahkan posisi kameranya biar teman-teman bisa lihat lebih dekat. Oke, baiklah Sobat Vapers, tanpa menunggu lama lagi langsung saja apa saja yang tadi saya dapatkan dari bingkisan yang dikirim oleh Coil Master. Ini ada sebuah bag, K-bag ya kalau nggak salah ini namanya. Ini baunya ini kayak baunya sendal swallow yang baru itu. Sendal jepit swallow baunya. Ya, kayaknya bahannya memang terbuat dari karet. Dan ini memang seperti ini tempat K-bag Coil Master ya. Ini memang diperuntukkan buat tempat peralatan vaping. Ada liquid, ada mod, ada atomizer, kabel USB, semacam itu. Dan ini karetnya buat nyangkutin mod, liquid. Lumayan besar, sebesar tablet ukuran 10 inci kali ya.
12 inci apa 10 inci ya, seperti itulah. Kita langsung saja ke tujuan utama kita. Ini dia Coil Master. Kita coba buka. Tara. Wow, lengkap semua isinya, peralatan tempur buat vapers. Tahu aja Coil Master kalau saya belum punya ohmmeter. Kasih ohmmeter. Dikasih juga kapas organik, 100% organic cotton, not for sale, 3 pieces. Features, no bleach. Import from Muji. Oh, ini kapas Muji. Giveaway. Scratch ya gitu-gitu. Dan yang seperti tadi di dalam kotaknya telah dikasih tahu isinya itu. Semuanya yang ada di sini itu isinya. Dan mari kita lihat satu persatu. Maaf, saya lagi flu. Kayaknya udah lama nggak bikin video. Dan ini tadi yang namanya diagonal pliers. Nah, ini tang. Tang ini ada apanya? Ada springnya di sini. Seperti itu. Oke, satu buah ini. Terus tang potong. Needle nose pliers, tang potong, bahasa kerennya needle nose pliers, untuk motong kawat, motong koil. Dan lagi ini yang bikin saya tadi terluka, aduh, terluka. Stainless steel, ini namanya elbow tweezers. Ini tajam sekali. Ini nih berguna untuk nyisirin kapas. Setelah kita build coil, masukin kapas, kita sisir pakai ini. Saya suka menggunakan ini sih buat nyisirin nyisirin kapas kalau setelah di wicking gitu. Apalagi yang kita dapatkan ceramic tweezers. Ini berguna kalau kita bikin coil. Terus dipanasin gitu. Kalau kita pakai tweezer biasa itu akan lengket ininya, akan lengket di coil, bisa meleleh dia. Kalau pakai keramik enggak. Dan kalau pakai yang biasa dia bisa korslet di coilnya itu. Tapi kalau pakai keramik pas kita firing itu bisa langsung kita tekan pakai menggunakan tweezer ini. Untuk meratakan firing dari si coil. Apalagi, dan ini yang namanya tadi itu Phillips pen style Phillips screwdriver. Yang ini yang minus, ini yang minusnya. Mantap sekali ini. Apa modelnya? Modelnya saya suka, warnanya juga merah hati gitu. Dan ada lagi pen style yang obeng positif. Nah, ini obeng positif. Pen style Phillips. Oh, Phillips ini maksudnya yang ini. Phillips ini nih yang positif. Dan flathead ini yang negatif. Ini pen style. Ininya kalau diputar kita tahan, bisa kita tahan di sini, kita putar. Nah, seperti itulah, semacam itulah. Apalagi yang kita dapatkan ada kasihnya coil juga, kantal. Oh, kawat maksudnya, akan coil kan kawat kantal A1 10 feet 24 Coil Master. Ini dia yang namanya folding scissors, stainless steel folding scissors. Ini gunting lipat, buat bukanya tinggal tarik, surut. Nah, seperti itu. Ini buat gunting kapas.
Masukannya tinggal ditekan lagi ininya. Nah, berlipat tekan. Nah, tuh sudah. Ini coiling kit. Mulai dari ini buat gulung menggulung coil. Ini mulai dari 1,5 sampai 4 mm diameter lilitan coil. Dilengkapi juga dengan ini kunci L ya, kalau kita bilang kunci L, tapi dengan model bank mini. Nah, ini fokusnya ya seperti itu. Dilengkapi juga dengan silikon case-nya warna merah biar nggak berserakan. Ini coiling kit juga ini sama, sebelumnya udah pernah saya review yang buat yang ini sama. Ini masternya, base-nya maksudnya, ini base-nya. Nanti saya akan coba bikin coil menggunakan coiling kit ini. Dan juga ini kunci L tapi dengan model letter T. Ukurannya macam-macam ya. Ini ada 1,5, ada 1,25, dan ada 2. Nah, tuh. Dan ini adalah 521 mini tab dari Coil Master. Ini ohmmeter. Untuk menggunakannya diperlukan satu buah baterai 18650. Oke, nanti kita coba menggunakan perlengkapan perang Coil Master ini. Oke teman-teman, saya akan menggunakan 521 mini tab ini untuk membuat coil, dan saya sudah menyiapkan di sini ada Merlin Mini RTA yang sudah saatnya untuk mengganti coil. Kita coba menggunakan peralatan yang ada di dalam tas si Coil Master tadi. Nah, itu kan sudah saatnya ganti coil. Memang ini saya selalu menggunakan tipe coil renggang seperti ini, space coil. Dan kita akan menggunakan kawat yang ada dalam tas Coil Master tadi, kantal. Ini SS, ini tipe SS, ini coil yang sekarang saya pakai. Oke, langsung saja saya bersihkan dulu. Oke, dan ini sudah bersih, kita taruh di sini. Dan saya akan menggunakan baterai ini. Ya, kalau nggak ada baterai nggak bisa deh. Ini negatif positif ya, seperti itu. Oke. Ini kawatnya. Kira-kira saya mau potong di sini. Nah. Biasanya saya menggunakan ukuran 2,5. Kita menggunakan ukuran 2,5. Tuh. 2,5 mm untuk diameter coilnya. Buka sini, taruh sini, pasang lagi ininya. Kita pasang di base-nya, coil pole-nya. Dan ambil kawat yang telah kita siapkan tadi, masukkan ke sini. Nah, ini kawatnya 24 AWG. Kalau 24 AWG kayaknya lebih baik menggunakan 3. Oke ya, kita ganti 3 mm. Nah, ini 3 mm. Kayaknya kalau 24 cocoknya di 3 mm. Nah, kawatnya ukurannya agak sedikit besar. Masukin sini. Tahan di sini, tinggal kita pakai ini. Tinggal diputar, kita bikin coba 7 ya. Saya biasanya bikin 7 atau 8 lilit. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, balik ke sini. Oke, itu 7. Kita lurusin dulu yang ini.
Oke. Dan untuk membuat koilnya supaya space itu, kita ambil ujung yang sini, tekan ke kuku, tinggal direnggangkan. Nggak fokus ya. Nah, tinggal direnggangkan, tarik, tahan, renggangkan. Nah, setelah renggang, nanti kembalikan lagi, ditekan lagi. Nah, jadilah space coil. Nah, ini sudah jadi space coil 1 biji. Kita bikin yang kedua. Tahan ujungnya nih pakai kuku, ujung lilitan, ujung dari ujung ke ujung. Tahan pakai kuku, baru ditarik. Seperti ini. Dan ditekan lagi. Sudah jadi coil yang kedua. Oke teman-teman, saya sudah selesai memasangkan coilnya ke sini. Tadi agak sedikit susah ya kalau sambil ditaruh di atas meja sini. Jadi saya sudah pasang sendiri. Ini kantal A1 ya. Dan bikin 7 lilit 3 mm diameter. Spaces renggang, dan ini untuk dipasangkan di Merlin Mini RTA, dan kita lihat berapa hasilnya. Ohmnya 0,37 ohm, lumayan lah, loncat dikit ohmnya nih, hanya ada longgar posnya. Saya kencangkan dulu. Nah ya, seperti itu. Kita firing dulu. Sudah rata. Ya, ini kelebihannya space coil, kita nggak perlu kalau berbeda dengan kontak coil ya, yang harus kita firing terus diratakan firingnya dulu, dipencet-pencet, ditekan-tekan pakai tang, di scratch pakai obeng permukaannya atau pakai tweezer. Kalau space coil nggak perlu, kita bikin coilnya langsung, walaupun kita nggak di dry firing, nggak apa-apa, nggak masalah, dia akan tetap rata firingnya karena dia coilnya ini gulungannya tidak saling bersentuhan. Nah, setelah dipanaskan jadi hasilnya berapa? Nah, ya 0,37 ohm. Jadi kita langsung pasangkan kapasnya saja lagi. Tara, dan ini gunanya tweezer yang tajam tadi, yang sempat melukai tangan saya tadi. Ini kita uak supaya kapasnya ini lebih nyerap. Masukin. Selesai, kita langsung kasih jus. Ini jusnya. Oke Sobat Vapers, begitulah review singkat tentang Coilmaster V3 ini. Jadi setelah saya tadi mencoba build coil menggunakan ohmmeter ini, menggunakan kantal 24 AWG yang terdapat di dalam bag ini, kita coba. Ya seperti itu kira-kira firingnya teman-teman, mantap. Ini adalah perlengkapan wajib buat para vapers. Jangan sampai teman-teman bisa beli liquid mahal-mahal, sedangkan ini yang harganya cuma 40-50 dolar ya. Nggak tahu saya rupiahnya berapa. Cari aja di toko online berapa harganya ini. Kalian wajib punya ini kalau yang buat serius vaping. Ini adalah perlengkapan utama buat para vapers.
wajib punya ohmmeter. Perlengkapannya yang kita gunakan sehari-hari ya seperti ini. Sebelumnya saya menggunakan coil master jig juga, dari coil master yang versi 2 kalau nggak salah ya. Versi berapa ya coil master? Saya menggunakan yang ini, coil master yang ini, dan ini adalah yang clone alias KW. Dan saya dikirimi yang original dari coil master yang ini, yang dilengkapi dengan 521 mini tap ohmmeternya, coil jignya, ada gunting, ada tang, segala macam, tweezer, obeng, lengkap di sini semua buat perlengkapan kalian sebagai vapers sehari-hari. Jadi harus punya ini. Bisa beli liquid mahal, kenapa nggak bisa beli ini yang harganya cuman 2 botol liquid SUSE ya. Oke, sekian saja review dari Moto Vapor. Mohon maaf ya teman-teman, karena channel ini berganti nama terus. Ini sebenarnya tuntutan apa ya, biar lebih profesional, biar kelihatannya lebih profesional aja sebenarnya saya ganti channel ini. Jangan lupa jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan terakhir jangan lupa untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. As always, ciao, dadah.